Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan membahas struktur kontrol pemilihan untuk tipe yang switch ya. Nah, di mana dua video tutorial sebelumnya kita sudah membahas if ya, dan juga ada if else, ada juga if else if gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat menggunakan switch. Apa sih bedanya dengan penggunaan yang if kayak gitu kan ya? Oke, silahkan dibuka terlebih dahulu netbin-nya. Penjelasannya akan saya kupas saat ini juga. Baiklah, kita buat kelas baru. Kita kasih nama apa ya? Latihan switch gitu ya. Switch. Nah, switch sendiri kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa ya? Ya milih gitu kan ya. Switch on, switch off gitu kan. Kayak saklar aja gitu ya. Nah, perbedaan if dan switch itu apa sih sebenarnya? Perbedaan utamanya adalah kalau kita menggunakan if itu di bagian ini ya. Kalau teman-teman lihat di bagian, nah ini ya, penyeleksian kondisi untuk memvalidasi itu harus tipe boolean kayak gitu ya. Kembaliannya tipe boolean. Statement yang ada di sini itu nilainya harus boolean. Ya, nilainya harus boolean, ya kan? Ini juga boolean. Dan if itu bisa menggunakan model range nilai kayak gini nantinya. Modelnya range. Ya, range kondisi kayak gitu. Nah, kalau switch itu nantinya kita bisa menggunakan tipe kayak short, int, chart, string, dan tipe-tipe yang lainnya. Jadi tidak harus boolean kayak gitu. Ya, akan tetapi kalau penggunaan switch itu ibaratnya saklek, tidak based on range kayak gitu ya, tidak ring nilai tertentu, tapi udah saklek kalau kayak gini ya kayak gini pemilihannya. Ya, bukan range. Ya, kita buat main method dulu ya, untuk kita lihat seperti apa sih switch itu ya. Oke, misalkan nih kita akan buat kode apa ya, misalkan bulan. Nah, bulan, misalkan bulan kayak gitu ya. Bulan kita tahu sendiri bisa menggunakan angka maupun bisa menggunakan kata kayak Januari, Februari atau 1, 2 kayak gitu kan ya. Nah, misalkan gini, nanti kita akan pilih angka, misalkan angka 2, berarti nanti akan mencetak 2 itu kan berarti Februari kayak gitu ya. Nah, kita tulis dulu di sini int bulan. Ini kan ya. int bulan. Misalkan langsung aja ya, misal kita tentukan 3. Kemudian kita juga butuh variabel yang menampung nama bulan kayak gitu ya, untuk nanti dicetak di akhir. Kalau yang kemarin latihan else if kayak gini ya, nah ini modelnya seperti ini kan sistem outputnya terlalu banyak kayak gitu ya. Nah, ini saya akan mencoba membuat sistem outputnya nggak banyak kayak gini. Ya, sistem outputnya nggak kayak gini, tapi sistem outputnya cukup satu saja nanti di bawah. Nah, teman-teman semua nanti bisa mengganti yang if ini dengan skema yang sama yang saya terapkan di switch. Konsepnya sama. Oke, misalkan gini ya, string nama bulannya kita kosongkan dulu karena memang belum dipilih. Nah, saya akan langsung ini ya, switch ini ya. Nah, kemudian di sini ada kondisinya ini ya. Misalkan bulan kayak gini ya. Nah, di sini nanti akan apa ya istilahnya ya, memvalidasi sebuah nilai. Ya, di sini bulan. Ya, bulan itu nanti nilainya 3 berarti ya, berhubung kita inputnya 3. Kemudian kita bikin block switch. Nah, switch ini punya pasangan namanya case. Kayak gitu ya. Case itu kasus kayak gitu kan ya, bahasa Indonesianya. Nah, bulan itu kan jumlahnya ada 12. Jadi kita masing-masing bikin case 1 sampai 12. Nah, tentunya kita pakainya angka. Yang ini. Nah, angka dulu.
Nah, kemudian misalkan nama bulan Januari ini ya. Januari. Nah, kemudian di case ini ada yang namanya break. Break itu apa? Ya, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kita tulis nama-nama bulan kayak gini ya. Nah, ini saya yang outputnya ini saya pindahkan sebelah kanan aja ya. Ini sini deh. Woi. Nah, oke. Ini tak copyin aja ya. Ini tak copyin aja supaya lumayan cepat. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya. Ini saya ganti dulu. Ini 2 berarti sini Februari. Ini 3, sini berarti Maret. Nah, M-nya besar. Kemudian di sini 4 Maret, April. Ini berarti Mei. Ini Juni. Juli, kemudian ini 8 Agustus, kemudian 9 September, September ya, 10 Oktober, kemudian 11-nya November, 12 itu Desember. Nah, kayak gini. Kemudian setelah kasih case juga dikasih namanya, ada istilahnya default. Default. Kayak gini ya. Misalkan tidak ada nama tersebut. Misalnya kayak gini ya. Oke, nah ini ada di bloknya si switch. Kemudian ya saya cetak nama bulan yang dipilih. Ya gini aja deh, nama bulan variabel angkanya ya. Gitu ya, kita cetak nama bulan ini .2. Nah, ini nama bulan. Oke. Nah, di sini tadi 3 ya. 3 itu harusnya Maret gitu kan. Nah, kita coba jalankan, run file. Nah, dilihat di sebelah kanan di sini ya. Nama bulan 3 itu Maret. Kalau ini saya ganti jadi 7 di sini bulan Juli kan ya. Nah, saya run Juli kayak gitu. Nah, ini logikanya gimana sih sebenarnya? Jadi gini teman-teman semua. Nah, coba dilihat di bagian switch ini. Di bagian switch di sini ada yang di dalam kurung ini. Ini merupakan sebuah nilai yang nantinya akan dicari kayak gitu ya. Nah, ini nanti akan dicari. Jadi yang diberikan ini, nilai diberikan untuk dicari di masing-masing case. Kalau kasusnya cocok dengan yang dicari, maka itulah yang tepat. Maka itulah yang akan dieksekusi, yang akan dikerjakan. Jadi kayak gitu ya. Dicari, case-nya cocok, itu yang dikerjakan. Nah, misalkan di sini contohnya 7. Nah, di sini bulan gitu kan ya, berarti nilainya 7 sesuai dengan inputan ini. Nah, dicari di sini case, kemudian nah ini dicocokkan case nilainya di sini berapa? 1. Bulan nilainya 7. 1 dan 7 itu cocok enggak, sama enggak? Ya nilainya sama enggak? Tidak cocok kan ya? Salah. Berarti ini tidak dikerjakan secara otomatis untuk yang case 1 ini. Begitupun case 2, case 3 dan seterusnya sampai cari yang cocok. Di sini nilainya 7, di mana 7 akan mengeksekusi ini. Nama bulan sama dengan Juli. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semua.
Nah, setelah itu, nah ini bisa lihat di sini ada break. Break ini fungsinya untuk apa? Jadi, masing-masing case ini diberikan break supaya apa? Setelah dieksekusi, kayak gitu ya, case-case yang selanjutnya ini tidak dibaca. Jadi, artinya ketika break selesai, langsung otomatis semua yang ada di dalam switch ini selesai dikerjakan. Intinya kayak gitu, break begitu kan berhenti kayak gitu ya. Break berhenti. Istirahat di sini. Nah, kemudian ya, kita coba inputkan nilai lebih dari 12, 13. Kita run. Nah, di sini nama bulan 13 tidak ada nama tersebut. Ya gitu. Nah, kenapa? Karena di masing-masing case yang ada ini nggak ada yang nilainya 13. Dan ketika hal tersebut muncul di sini, maka akan lari ke bagian default. Jadi selain dari case-case yang ada di sini, misalkan tidak ditemukan sama sekali, maka dia akan lari ke bagian default. Nah, jadi kurang lebihnya itu sebenarnya penggunaan switch. Ya, jadi cukup simple. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini perbedaan utamanya dengan if itu apa? Oke, kalau if kemudian di sini kan ada ekspresi yang dievaluasi ya. Nah, sedangkan switch itu tidak, tapi ibaratnya dicari kayak gitu, dicari. Kalau if itu tipe boolean harus wajib ya, hukumnya wajib. Nah, kalau ini bisa nanti int, short ya, kemudian ada juga string ya, dan beberapa tipe-tipe yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nah di sini saya tidak pakai sistem outprint langsung per case, tapi saya simpen dulu apa yang mau saya cetak, ya gitu kan ya. Setelah itu, nah saya tampilkan ketika switch sudah dieksekusi. Nah coba teman-teman ini model seperti ini diterapkan di latihan yang kemarin ini ya, yang bagian if ini ya. Jadi ini tidak di sistem outprintnya masing-masing ini tidak, tapi nanti di bawah ketika blok if ini sudah selesai dieksekusi. Ya, latihan sendiri ya. Kalau ada masalah nanti bisa komentar di video ini. Atau nanti di video yang sebelumnya juga nggak ada masalah. Jadi ini ya teman-teman ya. Cukup simple ya, cukup sederhana. Nah, saya ada contoh lagi nih, misalkan kita pakai string ya, yang ini switch-nya di sini string, kita pakai string. Nggak pakai yang angka int ini ya, untuk membuktikan tipe-tipe yang lainnya itu bisa apa enggak ya. Misalkan ini menggunakan tipe string di switch kayak gitu ya. Nah kalau yang atas ini berarti mana? Nih, ini ya. Ini menggunakan tipe int. Oke, nah misalkan buat apa ya? Hari aja deh ya, kayak Senin, Selasa sampai Sabtu, nanti dihitung kayak 1, 2 dan lain sebagainya kayak gitu ya. Misalnya string nama hari. Kita balik kayak gitu ya. Misalkan kita input Senin kayak gini, kemudian kita bikin int nomor hari, misal kayak gini ya. Nah kita kasih 0 ataupun nggak perlu diinisialisasi, nggak apa-apa sih sebenarnya ya, nggak perlu diinisialisasi, tapi nggak apa-apa deh, kita kasih nilai defaultnya 0 ya. Oke. Selanjutnya adalah nih kita langsung switch ya. Nah, di sini nama hari nama hari ini ya, nama hari. Nah kayak gini ya, nama hari ini Senin ya gitu. Nah, di sini case. Nah, berhubung dia yang dicocokkan itu nilai string, berarti kita pakai literal string ya, pakai petik-petik kayak gini ya. Senin.
Misalkan nomor hari Senin itu 1, anggap aja kayak gitu ya teman-teman semua ya. Kita kasih break. Nah, ini saya copy aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, jadi nyanyi ya. Oke. Nah, apa-apa ya, biar gak sepaneng. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis itu berarti 4. Ini 5. Kamis, Jumat, Sabtu 6 gitu ya. Ini 7 untuk yang Minggu. Oke, defaultnya no hari no hari 0 kayak yang di atas gitu ya. Sebenarnya mau dikasih default 0 ini ataupun nggak masalah ya, karena kita sudah inisialisasikan di atas ini. Tapi nggak apa-apa. Oke. Hilang. Nah sekarang kita cetak. Minta gini aja ada. Urutan hari dari. Nah, ini nama hari. Plus nomor hari. Ini dikasih. Nah, kayak gini ya. Oke. Ini ya, coba kita eksekusi ya, teman-teman ya. Nah, urutan hari dari Senin. Darinya nggak usah kasih deh. Nomor urut gitu ya, sama aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. Ini guys, ya nomor urut hari Senin itu 1 ya. Kalau ini Seninnya saya ganti Rabu, berapa kira-kira teman-teman? Oke, 3 ya. Ini ya, run 3. Nah misalkan nih, kalau ini saya tulisnya besar kayak gini, apakah ini sama? Coba ya, coba run file. Lah 0 di sini. Kenapa? Ya seperti yang sudah dijelaskan di awal ya dari list untuk latihan tutorial ini, bahwa nilai itu kan besar kecil pengaruh kayak gitu ya. Makanya di sini beda antara Rabu yang R-nya besar sama yang kecil. Nah, untuk mengabaikan ini kita bisa menggunakan apa sih? Ya, kita bisa pakai tambahan metode namanya toLowerCase. Nah ini jadi di sini mau nulis apapun kayak gitu ya, besar semua, hanya yang cuman besar, nanti dikecilkan semua, toLowerCase. Jadi semuanya akan dikecilkan. Jadi lowercase, huruf kecil. Karena ada kapital sama kecil kayak gitu kan ya. Nah ini kalau dieksekusi dia jadi 3. Kayak gitu. Ya, ini tambahan aja ya, untuk memperkenalkan model ya metode-metode kayak ginilah, kayak gitu. Sambil nanti di pembelajaran berikutnya saya juga akan menyelipkan sesuatu yang model-model seperti ini. Oke, jadi paham ya teman-teman semua ya, gampang ya. Jadi penggunaan switch itu gampang, ternyata nggak susah seperti yang dibayangkan kayak gitu ya. Mudah kayak gitu, nggak susah. Nah, tapi misalkan teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, silakan bisa komen video di bawah ini ya, nggak usah sungkan-sungkan. Baik, seperti itu dulu untuk pembahasan topik kita kali ini, materi mengenai switch itu ya. Nantikan pembahasan materi yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.